wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanti, asal instansi SMP Negeri 4 Kabupaten Lahat. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 angkatan ke-2 dan periode ke-6 LPTK Universitas Riau. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan UKIN, uji kinerja praktek pembelajaran, dan saya akan mengajar di kelas 91 dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, subtema makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada saat ini, pada kesempatan ini saya akan menerapkan metode pembelajaran, model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan kepada peserta didik. Baiklah, tonton dan simak video saya hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kalau Ibu. Salam PPKN. NKRI. Salam PPKN. Oke. NKRI. Harga mati. Kasih tepuk tangannya. Dan sebelumnya kita doa dulu. Kegiatan pembelajaran pertama seperti biasa doa. Tolong Ibu minta Arabiada. Rafa. Kita doa dulu bersama. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ahmad Dewa, Aris, Aulia, Bunga, Chelsea, Eka, Elisa, Emrehan, Kevin, Rafa, Hadir. Rido, Rika, Usmaya, Sally, Teresia, Tika, Rialda, Krista, Bahini, Yerika. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya? Baik, Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan mengadakan diskusi lagi. Kita akan mengaitkan materi dari minggu yang lalu. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pokok pikiran ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini kita kaitkan materinya. Ibu akan menjelaskan tentang alinianya ya. Alinea dari setiap isi dari undang-undang. Ada berapa alinea, coba diingat? 4. Nah, ya. Terus dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, nak, siapa yang mengesahkan? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang keras, tunjuk jari coba. Apa? BPUPKI. Kasih tepuk tangan. Oh ya, pintar ya. Hubungannya, nak, sangat berhubungan. Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat berkaitan erat dengan setiap isi alinea. Dan di alinea inilah yang kita pelajari. Karena apa? Dalam alinea itu adalah cerminan
bagaimana kita bersikap sebagai bangsa Indonesia. Oke, kalau itu sekarang coba perhatikan tayangan slide yang ditampilkan ya tentang materi hari ini. Slide yang Ibu tayangan ini yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu nak tentang KD-nya apa. Yang pertama itu menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Allah ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Isi alinea yang kalian ingat tadi ada 4 alinea. Nah, yang nomor 3, mensintesiskan isi alinea pokok itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita terangkan apa sih Bu yang dinamakan dengan mensintesiskan? Ada yang tahu nak? Itu menyatukan 4 pokok itu, disatukan pengertiannya dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jelas nak ya? Kita sudah pernah coba kemarin pada aksi 2 PPL itu adalah diskusi, yang mana diskusi itu kalian nanti akan dibagi secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagi lembar LKPD, kita kerja diskusi secara kelompok dan kita presentasi di depan kelas ya. Dan untuk presentasi ini kalian harus aktif. Coba ada pertanyaan? Oke? Kalau Cak itu Cak Bono, kalau kita salam Pancasila dulu yuk. Siapa yang bimbing? Coba boleh nak lu sini salam Pancasilanya dibimbing. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbeda tapi satu, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, 91. cerdas pasti bisa merdeka. Yang enggak yang semangat dong tangannya. Ulang 91. Cerdas pasti bisa merdeka. Nah. Ya. Coba perhatikan sini anak-anak. Coba perhatikan sini dulu seluruhnya. Coba. Ya. Alinea, berarti alinea di dalam undang-undang itu ibaratnya contoh alinea 1. Coba siapa yang bisa tanpa melihat teks suarakan alinea ke 1 itu isinya apa? Coba siapa yang ayo aku sini minta coba. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kasih tepuk tangan. Pinter. Coba yang alinea kedua. Ya boleh Aulia. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia terbang pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Benar? Benar? Coba siapa yang mau koreksi? Gak apa-apa salah. Siapa yang mau koreksi? Yang nomor 2. Mau nak? Coba Teresa. Nah boleh Teresa. Silakan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Stop. Sudah Itu sudah masuk ke part 3 ya. Coba nah dari yang kalian bacakan tadi, galilah sebanyak-banyaknya nih Bu contoh ini ya. Nomor 1, contohnya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Wujud rasa nasionalisme. Coba siapa yang tahu apa itu nasionalisme? Iya pinter, apa ya lihat? Iya cinta tanah air dan bangsa satu. Salah satunya itu adalah menyanyikan lagu, menghargai lagu Indonesia. Terus yang kedua upacara belajar yang rajin, itu salah satunya. Atas, ya, coba lihat yang kita samakan ya. Ibu juga ikut nyanyi. Coba silakan berdiri. Ibu akan tayangkan video tentang Undang-Undang Dasar 1945. Siapa sih, kenapa begitu penting UUD ini di Indonesia? Kenapa dinyatakan sebagai hukum tertinggi di Indonesia? Ya, kenapa sebagai hukum yang pertama setelah Pancasila? Ya, kita akan tahu sejarahnya ya. Coba simak video. Anak kita kalau ditayangkan video harus siap pena dan kertas. Silakan disimak. Tonton tadi ya, setelah kalian lihat penayangan tentang undang-undang, apa yang ada di pikiran kalian setelah menonton? Mungkin oh cak itu sih, oh seperti itu sih, ternyata undang-undang ini siapa yang menerbitkan, siapa yang begitu berperan dalam sejarah Indonesia, karena sudah berapa kali mengalami amandemen atau perubahan nak ya. Undang-undang itu nak ya, sama seperti Pancasila, urutannya pun berbeda sampai dengan yang digunakan dengan sekarang. Tetapi setelah tanggal 18 Agustus 1945
1945 nak, berlaku seterusnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh lagi dirubah sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi di Indonesia. Yang pertama tadi adalah Pancasila, yang kedua adalah setelah melakukan penanyanan nanti nak, kalian bisa mengisi apa saja ya yang ada pertanyaan di LKPD nanti itu nak soal-soal apa yang harus kalian kerjakan. LKS-nya juga dibuka ya, LKS yang dipakai. Nah, nanti dijelaskan sedikit. Nah anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangan video. Yang kedua, tuangkan buku paket ini. Nih, paket ini ya. Terus di sini ada LKS yang juga kalian kan. Kalian gali sebanyak-banyaknya dengan pertanyaan yang ada di lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Coba perhatikan yang di sini dulu. Coba bagaimana sih itu cara mengerjakannya. Nah, baca perintahnya yang pertama itu adalah tulis nama kelompok. Ya, perhatikan di sini ya nak ya, di halaman kosong ya yang hari ini ya. Ini tulis nama kelompok. Terus yang nomor 2, jawablah pertanyaan. Nanti itu akan hadir ke kalian satu-satu. Nanti dikasih pertanyaan. Jelas? Jelas? Oke, sekarang ibu mau ke kelompok 1 dulu. Coba tunggu. Kelompok 3. Coba. Ada ya. Ya,
Jenis nyanyi nggak jadi jadi. Pertama tolong. Lagi dari sikap dari bunyi tersebut kan ada satu sikap. Di sini saya ingin bertanya, berapa sikap yang saya sebutkan dan sebutkan salah satu. Dan sebutkan salah satu yang disebutkan. Makanya kita harus Ada menyimak. berapa dan sebutkan salah satu. Boleh dulu, nanti kalau ada tanggapan silakan. Bapak kelompok yang lain silakan boleh berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri dulu, nanti dijawab pertanyaan. Ya, boleh. Pertanyaan apapun yang kalian ada berkaitan dengan kelompok yang di depan ini silakan. Oh, itu kan tadi sudah mencontohkan tentang dia kan alinea pertama tadi itu pertama ya. Oh, silakan. Apa yang berhubungan dengan alinea pertama? Sekarang silakan tunjuk jari untuk bertanya. Apa? Pak, boleh tanya apa aja dengan sila pertama. Tanyakan dalam kelompok yang ada di depan. Silakan. Ayo. Bisa? Ya. Sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya tentang alena pertama. Di mana sajakah kita bisa menerapkan alena pertama itu dan apa saja bentuknya? Kasih tepuk tangan dulu. Izin menjawab pada saudari Wayuni Alisa Fitri. Jadi, alinea pertama bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan di lingkungan bangsa dan negara. Di lingkungan masyarakat, kita bisa menerapkan seperti menjaga kerukunan antar warga masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, ikut serta dalam kegiatan sikampling dalam menjaga keamanan. Di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan seperti mengikuti upacara bendera, ikut serta dalam kegiatan diskusi kelas. Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, kita menciptakan kerukunan antar suku di Indonesia, menghormati majemuk bangsa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Benarkah itu jawabannya? Kalau begitu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang boleh nak? Boleh? Biasa diambil. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Satu, dua, tiga. Presentasi yang kedua yaitu dimulai dari kelompok, dilanjutkan dari kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini ada saya, Wayuni Alisa Fitri. Sebelah saya ada Saya Efrayan Dulmianto,
Saya Nasini Pratama. Kami di sini ingin menyampaikan diskusi kami tentang alinea ketiga, maaf. Alinea ketiga dengan isinya dan bunyinya, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh pimpinan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dari bunyi tersebut, alinea ketiga memiliki makna. Makna pertama, pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Kedua, motivasi spiritual yang luhur, kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual. Di dunia dan akhirat, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkat ridho Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ketiga, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena meskipun dengan peralatan dan senjata yang sederhana, bangsa Indonesia mampu mengalahkan Belanda yang memiliki persenjataan yang modern. Dari alinea ketiga, kita bisa menerapkannya dengan sikap positif. Sikap positif dari alinea ketiga yaitu ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, juga di lingkungan bangsa dan negara. Salah satunya di lingkungan masyarakat, menghormati dan melaksanakan setiap hasil keputusan bersama. Kedua, mengembangkan sikap kekeluargaan terhadap sesama. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah mufakat. Dari yang saya katakan tadi, ada tiga, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan bangsa dan negara. Saya ingin melempar pertanyaan, adakah dari teman-teman sekalian yang tahu sikap positif apa yang bisa diberikan di lingkungan sekolah yang biasanya kita lakukan? Izin bertanya, di lingkungan sekolah kita bisa menerapkan sikap tersebut. Ada berapa sih? Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya, Aulia. Ada banyak yang bisa kita positifkan, kita berikan, tapi saya minta cukup 3 saja. Baiklah, saya cukup puas dengan jawaban dari Wajni Alisa. Saya rasa cukup sekian. Anak, diskusi hari ini alhamdulillah sudah cukup berjalan dengan baik. Anak-anak kreatif dalam menyajikan hasil presentasi dan kalian bisa aktif dalam kegiatan tanya jawab. Ya, coba sekarang Ibu tanya sebagai umpan balik Ibu kepada kalian. Apa sih materi kita hari ini? Ibu cari. Coba Ibu cari boleh. Ya. Boleh jawab. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta makna dan juga contoh-contoh sikap positif. Alhamdulillah. Sudah bisa kesimpulannya, nah ya. Sekarang kesimpulan. Ibu juga mau ngambil nih siapa yang berpikirnya hot. Kalau di dalam pendidikan namanya hot. Hot itu apa nak? Berpikir bukan hot makanan ya. Maksudnya hot itu adalah berpikir kritis, pintar, ya. Yang seperti disebutkan Aulia tadi sudah bagus. Nah, sekarang Ibu minta, ya, contoh sikap yang sesuai dengan isi alinea ke-1. Satu saja. Contohnya, terserah mau di kehidupan apa nak, di lingkungan masyarakat, lingkungan apa terserah. Satu saja. Tunjuk jari. Ikut serta dalam
ketiga, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan budaya dalam berteman. 4. Menjalankan kewajiban sebagai siswa dan menaati aturan sekolah. Ya, cukup. Benar gak? Ya, coba dengarkan sedikit nak kesimpulannya materi pada hari ini. Sangat berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana keduanya itu adalah sebagai sumber hukum pertama yang ada di Indonesia dan tidak boleh dirubah ya. Kesimpulannya, hari ini kita bisa menerapkan dalam lingkungan. Kamu bangun tidur disebut lingkungan keluarga, keluar dikit lingkungan masyarakat, keluar jauh dikit lingkungan sekolah. Kalau ke seluruh ibaratnya Rafa ke Aceh atau Rafa kemana itu lingkungan berbangsa dan negara. Alhamdulillah, itulah kesimpulan materi pada hari ini nak ya. Sekarang ibu mau mengadakan refleksi ya. 1. Senangkah kalian belajar pada hari ini? 2. Apa yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Adakah yang berbeda dari belajar kita sebelum hari ini? Apa coba? Adanya? Media. Nah, itu namanya PT. Jadi kita menarik nak ya, semangat kalau kita nonton videonya ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita selesai nak ya. Dan untuk materi selanjutnya nak, coba kalian buka halaman, coba lihat. Ibu akan menerangkan tentang, kalau sudah alihnya berarti, oh ya nih, halaman 36 ya, sifat positifnya kita akan beri. Coba lihat. Ya, nanti itu untuk materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk semula dan LKPD itu akhir. Kalau materi yang bilang kembali ke tempat. Tutup buku rapi dan di dalam sudah, sekarang rapikan seluruhnya. Karena materi ini telah berakhir nak, coba sekarang kita tepuk fokus dulu nak. Silakan duduk yang rapi. Enggak, yang enggak. Tepuk fokus ya. Apa yang ibu katakan diturutin. Tepuk fokus. Tangan. Nah, tepuk fokus tangan. Hidung, kepala, bahu, tangan, pukul meja. NKRI ada. BKN NKRI ada. Tepuk tangan. Pembelajaran hari ini kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan nafas. Sekarang ibu minta Reza pimpin doa. Marilah kawan-kawan kita membaca doa.